Manusia ini punya potensi yang ada 6 potensi manusia. Pertama, badan, fisik. Fisik manusia ini, botol ini punya fisik, Pak. Batu punya fisik, gunung punya fisik, kerbau punya fisik, tumbuhan punya fisik. Pertama fisik. Kedua ruh, nyawa. Botol ini nggak punya nyawa, gelas nggak punya nyawa. Tapi tumbuhan, kalau tumbuhan asli punya nyawa, punya ruh. Batu, kalau batu hitam punya roh, hidup. Makanya orang kuno tidak mau pakai sendi rumah, pakai batu hitam. Bergerak, bergerak. Saya tanya mencerita lama, ada tukang namanya, tukang di rumah maupun di pondok pakai Haji Imron, namanya Pak Oman Suib. Pak Oman Suib itu yang ngomong aja saya, waktu nak nyendi rumah, jangan pakai batu hitam, jangan pakai batu hitam, apa? Berjalan. Tak kena. Pak Oman, iya. Orang apa kan bekerja proyek apa namanya, jalan gitu. Kalau keren ini kan jalan nggak ada pakai batu kancing. Kalau lama kan ada jalan pakai batu kancing. Makanya kalau rumah orang disul, kata orang Bali ini, jauh aja batu kancing rumah cai ini. Saya Pak, oh Pak. Jadi kalau rumahnya itu disul, zaman lama disul tidak ada lorong, sehingga Pak rumah cai jauh aja batu kancing. Anak karang ini tadi batu kancing tidak tahu, dia bakal kancing batu tahu deh, batu kancing tidak ada. Pak Mansur itu kata dia tanya mau kerja proyek jalan. 10 tahun berikutnya dia bongkar lagi di lorong tuh, ngelokkan lorong, batu kancing itu hilang Pak. Batu kancing biasanya batu hitam utuh pakainya. Kalau pakainya yang di lorong di tengah itu baru batu pecahan. Kalau keren ini kan aspal, keren ini namanya geti-geti aspal Pak. Pecahan batu, pasir, aja aspal, sadur jadi satu, panesi, gelek di lorowan. Jadi itu geti-geti aspal tuh. Jadi kalau ingin ngicipi geti-geti aspal, gopel bedik gigit. Kira-kira kuatan gigi awak, kekuatan geti-geti itu ini. Persis kalau kita nyebut, kita ini bahasa kita pakai geti-geti aspal. Itu dia yang pakainya sekarang ini. Beda aja. Aspal lama di aspal celeret susah Pak. Masang batu pecah-pecah lanan yang gedean, masang batu alusan. Taruhnya aspal celeretinya, baru taruhnya pasir celeretinya lagi, induk celereti baru pasir lagi. Kalau itu gak jadi serabi bagaimana? Aspal kuno itu model orang mat jadi buati atau jadi serabi. Kalau aspal keren ini geti-geti, beda aja. Ah itu kata Pak Oman Soib, batunya itu hilang. Karena itu sendi rumah pakai batu karang ngeloan. Kalau batu karang itu batu mati, kata orang kuno begitu. Jadi batu pun ada rohnya. Karena itu apa? Batu yang ada, maaf ini, batu yang ada di sungai itu bisa membesar. Menurut para ahli, kita punya roh, manusia punya roh. Kemudian manusia diberikan panca indera. Potensi ketiga manusia panca indera. Potensi keempat manusia insting. Potensi kelima manusia akal. Dan potensi keenam manusia adalah iman. Kalau manusia dikatakan dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bahwa kita dalam sebaik-baik bentuk, benar.
Tidak ada makhluk Allah yang punya potensi 6. Tidak ada. Malaikat potensinya malah hanya 4, Pak. Fisik tidak punya. Yang ada cuma ruh, kemudian panca indera dia punya, akal dia punya, iman dia punya, nafsu tidak punya, insting tidak punya malaikat. Karena itu tidak ada malaikat maut yang bom nyabut anak kecil pun. Ya Allah, tinggal bayi tidak sampai hati bom dah, tidak ada. Atau itu ini siapa ini biarkan aja, tidak ada. Dengel kecil tua tidak ada. Jadi malaikat maut nyabut itu tidak kayak pakai perasaan. Sampai ada orang mengatakan malaikat itu robot Allah. Karena itu ada yang betul tasbih, ada yang tugasnya ruku, ada tugasnya sujud, ada. Tidak ada malaikat ngomong minta pijat karena pegel linu, tidak ada. Karena malaikat itu tidak punya rasa. Setan hanya 5, fisik tidak punya, nafsu punya, akal punya, iman punya. Karena itu ada datuk moyangnya namanya iblis. Fasajadal malaikat kulluhum illa iblis. Iblis datuk moyangnya. Kemudian yang beriman namanya jin. Karena dalam Al-Quran jelas, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Jin itu yang beriman, syaitan itu yang tidak beriman. Jadi datuk moyang awal itu iblis. Makanya jangan bingung bahwa iblis datuk moyangnya, kemudian yang beriman namanya jin, yang tidak beriman namanya syaitan. Karena ini iblisnya sudah tidak ada, yang adanya cuma jin atau syaitan. Karena nama iblis itu sebelum beliau Nabi Adam diutus, itu namanya iblis. Jadi manusia ini memang paling lengkap. Jadi kalau Allah menunjuk manusia sebagai khalifah, memang sangat benar. Karena manusia ini paling lengkap. Tapi memang manusia ini Masya Allah, manusia ini bisa sangat baik melampaui malaikat. Ya Rasulullah. Dan buktinya Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu buktinya, Pak. Karena malaikat Jibril itu jenderalnya malaikat, panglimanya malaikat. Itu cuma posisinya sebagai ajudan Nabi. Tadi Pak tahu kan, Pak Bupati, ada yang tukang mau amplop, ada yang itu ajudan namanya, Pak. Malaikat Jibril itu ada posisinya. Malaikat Jibril, panglimanya malaikat, dengan manusia yang bernama Muhammad Rasulullah, beliau hanya sebagai ajudan. Itu menunjukkan apa? Manusia pangkatnya bisa lebih tinggi daripada malaikat. Para nabi itu semuanya pesuruhnya malaikat. Karena tugas bawa wahyu kan Jibril. Berarti Jibril itu pelayan para nabi kan. Ada manusia istimewa yang pangkatnya melebihi malaikat. Tetapi naudzubillah summa naudzubillah, karena itu kan di Al-Quran jelas, laqad khalaqnal insana fi ahsani summa radadnahu asfala safilin. Akan dihancurkan, akan dicampakkan asfala safilin. Aspal itu sudah paling bawah. Jadi aspal itu udah bahasa Arab sebetulnya. Aspal itu artinya tempatnya paling bawah. Bentuk isim tafdil, terbawah. Safirin, bawahan lagi, Pak. Sudah aspal bawah ini, bawahan lagi. Habis rendahnya.
illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang beriman dan beramal soleh. Makanya manusia ini kalau ingin nilainya tinggi, 3 bekal. Di Al-Quran yang bilang, Pak, bukan saya. Manusia akan mulia di hadapan manusia, atau manusia itu akan mulia di dunia dan mulia nanti di akhirat, itu harus punya 3. Mana itu? Pertama iman, kedua ilmu, dan ketiga amal soleh. Karena jelas sekali ayatnya, yaitu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Itu ayat ini. Kemudian ayat yang kedua, laqad khalaqnal insana fi ahsani summa radadnahu asfala safilin illa, istisna, perkecualian, illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang-orang beriman dan beramal soleh. Jadi kalau kita ingin dihargai di depan manusia maupun di depan para malaikat, itu harus punya 3, yaitu kita beriman, berilmu, dan beramal soleh.